Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamu wa barakatuhu alaihi la nabiyya ba'da la syarika lahu alladhi ja'ala al-jannata lil muttaqin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyyina wa rasulina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihul man ittaqa faqad fazal muttaqun. Kuntum khaira ummatin uhdat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله alimun khabir. Faya ma'asyiral muslimin
wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah Jumat saudaraku seiman, alhamdulillah, segala puji milik Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, yakni nikmat sehat wal afiat jasmani dan rohani, nikmat rahmat dan kasih sayang, nikmat tarikan nafas, nikmat langkah yang dimudahkan, nikmat kesempatan untuk berbuat baik, dan nikmat yang paling utama yang tak ternilai harganya yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga Allah yang maha menyaksikan, Allah yang maha mendengar, Allah yang menggenggam jiwa kita, Allah yang menakdirkan dan mengantarkan langkah kita menuju ke rumah Allah ini untuk bisa memenuhi undangan panggilan Allah, hadir dan berkumpul bersama di tempat yang suci ini untuk beribadah, melakukan sebagian ketaatan kita kepadanya, yaitu melaksanakan rangkaian salat Jumat secara berjamaah dalam rangka mempertebal amal kebaikan dan menguatkan iman kita sebagai tanda syukur atas nikmat-nikmat tersebut. Dan tentunya kita akan menerima apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal soleh dan menjadi penggugur dosa, serta yang akan menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim kita haturkan kepada uswatun hasanah, kekasih Allah, manusia mulia dan terindah yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi ini untuk menjadi teladan dan panutan yang baik untuk diutus menyempurnakan akhlak umat manusia, yaitu junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga taslim juga senantiasa tercurahkan dan tersampaikan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqamah hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau, di mana pada hari yaumil qiyamah, yaumul hisab, yaumul misan, yaumul jaza, hari di padang mahsyar nanti, ketika tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi naungan, tidak ada lagi pertolongan kecuali syafaat Nabi kita atas izin Allah Jalla Jalaluhu. Untuk itu mari kita senantiasa berusaha meneladani akhlaknya, dan kelak kita akan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah dan terhindar dari siksa api nerakanya. Hadirin jamaah Jumat saudaraku seiman rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat ini, khatib ingin mengingatkan dan menasihati diri saya pribadi, serta mengajak kepada hadirin jamaah Jumat sekalian untuk senantiasa menumbuhkan iman dan menyuburkan takwa di dalam diri kita semua. Sebab hanya dengan takwa yang menghujam kuat di dalam sanubari kita, kita akan mendapatkan jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab la'allakum tattaqun. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Sekali lagi hadirin, perlu kita ingat bahwa hanya dengan bekal iman dan takwalah
kita semua bisa selamat di dunia dan di akhirat kelak. Karena dengan takwa kita akan diberi solusi dan jalan keluar oleh Allah di setiap problematika hidup yang kita alami. Juga akan ada rezeki melimpah yang datang kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Saudaraku seiman, jemaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada kesempatan Jumat yang mulia ini adalah manfaat memenuhi undangan Allah 5 waktu dengan sholat berjamaah di masjid bagi muslim laki-laki dan faktor-faktor yang membuat orang malas ke masjid. Saudaraku seiman rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang keutamaan suatu amalan, maka itu dapat memotivasi kita semua mengerjakan amalan tersebut. Secara khusus untuk sholat berjamaah sangat banyak keutamaannya. Di antaranya lebih baik 27 derajat tingkatannya daripada sholat sendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Salatul jamaati tafdulu salatal fati bisabihim wa isrina darajah. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Banyak di antara kita yang sudah mengetahui bahwa salat berjamaah yang dilakukan di masjid memiliki kelipatan 25 atau di dalam sebagian riwayat 27 kali lipat. Sedangkan jika seorang laki-laki sholat di rumahnya, sehebat-hebatnya sholat yang ia lakukan hanyalah mendapatkan kelipatan 1 kali saja. Kita anggap seorang muslim yang sholat di rumah benar-benar khusyuk secara sempurna dan tata cara sholatnya sempurna benar seperti yang dicontohkan Nabi, maka ia hanya mendapat pahala 1 saja. Berbeda dengan seorang yang sholat berjamaah di masjid, meskipun seandainya pahalanya tidak sempurna, misalkan ia hanya mendapat 1/3 bagian dari sholatnya, namun jika dikalikan 27, maka ia mendapatkan pahala 9. Masih jauh lebih baik dan lebih besar pahala sholat berjamaah di masjid dengan segala keterbatasannya jika dibandingkan sholat sendirian di rumah. Betapa luar biasa pahalanya, hingga 27 kali lipat tingkatannya dari sholat sendiri. Jika kita mau umpamakan sholat berjamaah dengan suatu pekerjaan dunia, dan 27 derajat itu adalah gajinya, maka seseorang akan lebih memilih pekerjaan yang dilakukan di luar rumah yang hanya berjarak beberapa meter, namun mendapatkan gaji 27 juta. Di samping itu dikerjakan secara bersama, dibandingkan dengan sholat di dalam rumah juga dikerjakan sendiri, hanya mendapatkan gaji 1 juta saja. Bayangkan hadirin saudaraku seiman, betapa banyak kerugian kita melewatkan kelipatan 25 atau 27 sholat kita. Jika kita selalu sholat wajib di rumah, sungguh seorang yang cerdas dan berakal akan berjuang untuk mendapatkan kelipatan yang banyak bagi pahala sholatnya itu. Dalam sehari semalam saja, apabila kita selalu sholat di rumah, meninggalkan sholat berjamaah di masjid, maka kita telah melewatkan sebanyak 135 kali kelipatan sholat kita yang didapat dari 27 dikalikan 5 waktu sholat kita. Selain itu hadirin, manfaat sholat berjamaah, kita akan mendapatkan ampunan dosa. Setiap langkah kaki menuju ke masjid akan dihapuskan 1 dosa, diangkat 1 derajat,
dan dituliskan satu kebaikan serta dihitung sebagai sedekah. Pahala ini didapatkan atas niat menunaikan salat wajib dan dihitung dari sejak keluar rumah hingga kembali lagi. Semakin jauh jarak ke masjid, semakin besar pahala yang diperoleh. Dan bila kita melangkahkan kaki ke masjid, segala sesuatu akan bersaksi. Tidak hanya bumi, tetapi segala sesuatu yang kita gunakan saat beribadah, seperti karpet yang kita gunakan, lantai, atau bahkan semut yang lewat pun akan menjadi saksi di akhirat nanti atas amalan kita ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu untuk sholat, lalu menyempurnakan wudunya, kemudian berjalan menuju sholatnya yang fardu, lalu dia melaksanakannya bersama manusia atau berjamaah atau di masjid, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadirin jamaah Jumat saudaraku seiman, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Maka salah satu sebab dosa diampuni adalah menghadiri sholat berjamaah. Sholat adalah modal utama kita saat nanti berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Karena yang pertama kali dihitung dan dihisab pada seseorang adalah amalan sholatnya. Inna awwala ma yuhsabu nasu bihi yaumil qiyamah min amalihim as-salat. Sesungguhnya amal pertama kali yang dihisab dan diperhitungkan pada seseorang manusia pada hari kiamat adalah sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan meninggalkan sholat berjamaah di masjid, begitu banyak modal kita yang terkurangi. Berlipat-lipat pahala kita tinggalkan begitu saja. Apabila dalam urusan dunia, kita mungkin mengejar kelipatan keuntungan yang besar dari bisnis maupun usaha kita. Lalu bagaimana dengan modal kita di akhirat nanti? Akankah kita abaikan? Apakah kita rela keuntungan-keuntungan besar itu terlewatkan begitu saja? Sedangkan usia kita begitu pendek. Demi Allah, tentu tidak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka mari saudaraku seiman, datangi undangan Allah di setiap panggilan azan 5 waktu. Salat berjamaah di masjid karena Allah. Makmurkan masjid dengan ibadah dan amal soleh karena Allah. Ketika sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhu berada di pasar, beliau melihat para lelaki bergegas menutup toko mereka ketika azan berkumandang, lalu berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Ibnu Umar menyatakan tentang orang-orang seperti mereka inilah yang Allah menurunkan firman-Nya, rijalan la salihim tijarata wa la ba'in an zikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yawma tatakallabu fihi al-qulub wal absar. Para lelaki yang tidak dibuat lalai oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut akan datangnya hari yang ketika itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Seorang sahabat Nabi yang buta pernah meminta izin kepada Nabi untuk tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid karena tidak memiliki penuntun. Pada awalnya Nabi mengizinkan. Namun Nabi kemudian bertanya, apakah dia mendengar azan? Sahabat tersebut menjawab, ya. Nabi pun memerintahkan agar sahabat tersebut tetap mendatangi panggilan azan. Hadis ini tertuang hadis Abu Hurairah. Saudaraku seiman, jika sahabat yang buta saja demikian keadaannya, semestinya orang yang sehat lebih bersemangat untuk melakukan sholat berjamaah 5 waktu di masjid.
Seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat pada azan dan saf pertama, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat berjamaah, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Sholat isya seakan sholat separuh malam, dan sholat subuh seakan sholat semalam suntuk. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat isya berjamaah, seolah-olah ia sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, seolah-olah ia telah sholat seluruh malamnya. Hadirin jamaah Jumat saudaraku seiman rahimakumullah. Allah Jalla Jalaluhu mengaruniakan keikhlasan dan kesesuaian amal kita dengan sunnah Nabi SAW. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus salat wa ataz zakat wa lam yakhsha ila Allah fa asala ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepadanya dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka itulah yang mereka harapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Saudaraku seiman, orang malas ke masjid karena berbagai alasan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, lemahnya iman dan keikhlasan. Keimanan yang lemah dan kurangnya niat yang tulus karena Allah akan membuat seseorang merasa berat untuk menjalankan ibadah termasuk ke masjid. Yang kedua, kurangnya pemahaman agama. Tidak memahami pentingnya sholat berjamaah, besarnya pahala yang didapat, dan makna ibadah akan mengurangi motivasi untuk datang ke masjid. Yang ketiga, cinta dunia berlebihan. Kesibukan dan ketertarikan pada urusan dunia dapat mengalihkan fokus dari ibadah dan akhirat sehingga merasa lebih berat untuk datang ke masjid. Yang keempat, kebiasaan yang buruk. Tidak memiliki kebiasaan untuk pergi ke masjid atau terbiasa dengan kegiatan lain yang tidak mendukung ibadah, akan sulit mereka untuk dapat berubah. Yang kelima, lingkungan pertemanan. Berteman dengan orang-orang yang memiliki semangat ibadah rendah juga bisa mempengaruhi dan mengurangi motivasi untuk ke masjid. Yang keenam, kualitas pengurus masjid. Pengurus yang tidak cerdas, tidak disiplin dalam mengatur waktu azan dan sholat, atau tidak memiliki ilmu yang cukup, bisa membuat jamaah tidak nyaman dan enggan untuk datang ke masjid. Yang ketujuh, ketidaknyamanan di dalam masjid. Masalah seperti bacaan sholat yang terlalu panjang, pemilihan penceramah yang tidak berkualitas, atau adanya perbedaan mazhab yang tidak dikelola dengan baik dapat membuat jamaah merasa gelisah di dalam masjid. Yang kedelapan, kesibukan dan pekerjaan. Banyak orang merasa kesulitan mengatur waktu untuk ke masjid karena kesibukan pekerjaannya, kesibukan di sekolah atau kegiatan lainnya. Dan yang kesembilan, tubuh yang terasa berat dan lelah bisa menjadi alasan untuk tidak mendatangi masjid, meskipun sebenarnya
tubuh dan anggotanya adalah anugerah Allah. Maka marilah saudaraku seiman, jangan hanya kita mendatangi masjid-masjid saat salat Jumat saja, namun semestinya setiap panggilan kumandang azan salat 5 waktu, kita penuhi panggilan Allah itu dengan melaksanakan salat berjamaah. Sungguh hadirin, ketika Allah mengundang kita melalui lantunan azan, hayya 'alas shalah, dialah yang paling berhak untuk kita tunaikan undangannya. Jika kita biasa begitu bersegera memenuhi panggilan dan undangan atasan kita atau pejabat yang kita hormati atau undangan-undangan lainnya, maka sesungguhnya panggilan dan undangan Allah lebih layak untuk kita perhatikan dan datang. Saudaraku seiman, jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya ketakwaan, serta benar-benar kita akan meminta agar jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim yang taat atas panggilan Allah. Bagaimana cara agar kita meninggal di dalam keadaan muslim? Salah satu upaya yang bisa kita tempuh adalah dengan menjaga salat berjamaah 5 waktu di masjid. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah esok dalam keadaan sebagai seorang muslim, hendaknya ia menjaga salat-salat ini ketika dikumandangkan azan dengan salat berjamaah di masjid. Hadirin jamaah Jumat saudaraku seiman rahimakumullah, bila kita ingin mendapatkan faedah ilmu, maka seseorang muslim laki-laki hendaklah istiqamah di atas Islam, yaitu salat berjamaah hingga ia meninggal. Karena kita hidup di dunia ini hanya menunggu waktu salat. Teruslah berusaha untuk melaksanakan salat berjamaah 5 waktu di masjid selama tidak ada uzur baginya. Saudaraku, salat di rumah memang adalah untuk kaum wanita muslimah. Mereka lebih utama salat di rumah dibandingkan salat di masjid. Salat di rumah juga adalah untuk melaksanakan salat sunnah, sedangkan salat wajib bagi laki-laki muslim tempatnya adalah di masjid, kecuali jika ia mengalami udzur karena sakit, hujan, safar, dan udzur-udzur syar'i lainnya. Sehusu-husunya ibadah seorang laki-laki di rumah tidak akan bisa menandingi salat berjamaah di masjid. Bahkan tidak akan sempurna salat wajib yang dilakukan seorang laki-laki di rumahnya apabila ia mendengar kumandang azan dan mampu untuk menghadirinya, tapi ia memilih salat di rumah padahal ia tidak memiliki uzur. Rasulullah SAW bersabda, man sami'a nada'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min usyur. Barang siapa yang mendengar azan kemudian tidak mendatanginya untuk salat berjamaah di masjid, maka tidak ada salat baginya kecuali jika ia memiliki usul. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan taufik, kemudahan, dan pertolongan kepada segenap kita kaum muslimin untuk menuju berbagai kebaikan. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu terus memberikan kita semangat mendatangi masjid untuk salat berjamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi wa kafa
والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين خير الغر الموجلين سيدنا ومولانا وسفينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. والسلام على النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا في علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أغنني بالعلم وشيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجمني بالعافية. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم ارزقني الفهم والعلم والحكمة والأقراء. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير. اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من هم والحزن وإني أسألك نفسا مطمئنة. اللهم اجعلني واحدا من المتباركين بعضهم لبعض. اللهم اهدني لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بارك لأمة هذه واجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا سعيدا مستقرا وفاقا لكل خير. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بارك الله فيكم. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيم صراطكم وعلم بين أبناكم وصد الخلل صراط الذين أنعمت عليهم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله لا شريك له له الملك لا إله إلا الله له المشاعر لا إله إلا الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك. اللهم أعنا على ذكرك. اللهم تسلم وسلم عليك وسلم كما أمرت. سبحانك لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. يا علي يا علي من الهدى سبحان الله. سبحان الله الحمد لله من عبد الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صلى الله عليه وسلم على النبي. قال الله بدون الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل السوء وأهل الشر. اللهم اجعلنا من أهل العبادة واجعلنا من أهل التقوى واجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل جزء جزاء. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشهوة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من ريح الأحمار والدم الأسود وداء الأكبر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة.